Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Devi Fadila Renata Ramadhani. Saya dari kelas 10-3. Saya di sini sebagai moderator kelompok 5. Yuk kita lihat nama-nama kelompok 5. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat Kerajaan Banten. Kerajaan atau Kesultanan Banten didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau dikenal sebagai Sunan Gunung Jati pada 1525 Masehi. Kedatangan Sunan Gunung Jati ke Banten adalah bagian dari misi Sultan Trenggono dari Kerajaan Demak untuk mengusir Portugis dari Nusantara. Setelah berhasil menguasai Banten, Sunan Gunung Jati segera mengambil alih pemerintah tetapi tidak mengangkat dirinya sebagai raja. Pada 1552 Masehi, Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon dan menyerahkan Banten kepada putra keduanya, Sultan Maulana Hasanuddin. Sejak saat itu, Sultan Maulana Hasanuddin ini resmi diangkat sebagai raja pertama Kerajaan Banten. Pada masa kepemimpinannya, perdagangan Kerajaan Banten berkembang pesat didukung adanya pelabuhan sebagai gerbang perdagangan antar negara. Lokasinya yang strategis menjadi Kerajaan Banten sangat mengandalkan perdagangan dalam menopang perekonomiannya. Lada menjadi komoditas yang paling diunggulkan dan berkembang pesat pada masa itu. Bahkan monopoli perdagangan lada di Lampung dikuasai Banten. Belum lagi didukung oleh niaga melalui jalur laut yang membuat Banten berkembang tak hanya di Nusantara, melainkan sampai luar negeri. Tak hanya itu saja, Sultan Maulana Hasanuddin juga melanjutkan cita-cita ayahnya untuk meluaskan pengaruh Islam di tanah Banten. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Pada saat itu, pelabuhan di Banten menjadi pelabuhan internasional. Perdagangan di Banten mengalami perkembangan yang sangat pesat. Selanjutnya adalah silsilah raja Kerajaan Banten. Yang pertama adalah Sultan Maulana Hasanuddin atau Pangeran Sabekingin dari 1552 sampai 1570. Yang kedua adalah Sultan Maulana Yusuf atau Pangeran Pasarean dari 1570 sampai 1580. Yang ketiga adalah Sultan Maulana Muhammad atau Pangeran Sedanglana dari 1580 sampai 1596. Yang keempat adalah Sultan Abu Mafakir Mahmud Abdul Qadir dari 1596 sampai 1647. Yang kelima adalah Abu Al-Ma'ali Ahmad atau Pangeran Anom dari 1647 sampai 1651. Yang keenam adalah Sultan Ageng Tirtayasa atau Abu Al-Fath Abdul Fattah dari 1651 sampai 1683. Yang ketujuh adalah Sultan Abu Al-Nas Abdul Kahar atau Sultan Haji dari 1683 sampai 1687. Yang kedelapan adalah Sultan Abu Al-Fatih Muhammad Yahya dari 1687 sampai 1690. Yang kesembilan adalah Sultan Abu Al-Mahasin Muhammad Zainul Abidin
dari 1690 sampai 1733. Yang ke-10 adalah Sultan Abdullah Muhammad Syifa Zainul Arifin dari 1733 sampai 1750. Yang ke-11 yaitu Sultan Syarifuddin, Ratu Wakil atau Pangeran Syarifuddin dari 1750 sampai 1752. Yang ke-12 yaitu Sultan Abu Al-Ma'ali Muhammad Wasi atau Pangeran Arya Adi Sandika dari 1752 sampai 1753. Yang ke-13 yaitu Sultan Abu Al-Nas Muhammad Arif Zainul Nasifin dari 1753 sampai 1773. Yang ke-14 yaitu Sultan Aliuddin atau Abu Al-Mafakir Muhammad Aliuddin dari 1753 sampai 1799. Yang ke-15 yaitu Sultan Muhammad Muhyiddin Zainul Salihin dari 1799 sampai 1801. Yang ke-16 yaitu Muhammad Ishaq Zainul Mutakin dari 1801 sampai 1802. Yang ke-17 yaitu Sultan Wakil Pangeran Natawijaya dari 1802 sampai 1803. Yang ke-18 yaitu Sultan Aliuddin II atau Abu Al-Mafakir Muhammad Aliuddin dari 1803 sampai 1808. Yang ke-19 yaitu Sultan Wakil Pangeran Suramenggala dari 1808 sampai 1809. Yang ke-20 yaitu Sultan Maulana Muhammad Syairuddin dari 1809 sampai 1816. Kehidupan ekonomi Kerajaan Banten. Kerajaan Banten adalah kerajaan Islam yang berdiri usai Kerajaan Demak berhasil merebut wilayah tersebut yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda. Kerajaan Banten terletak di wilayah yang strategis, yaitu berada di dekat Selat Sunda. Hal ini pun mendorong kehidupan ekonomi Kerajaan Banten menjadi lebih maju, khususnya di bidang perdagangan. Kala itu, komunitas perdagangan lokal lebih banyak daripada komunitas perdagangan internasional. Di samping itu, pedagang yang berasal dari barat hingga timur Nusantara pun berkumpul di Teluk Banten melakukan perdagangan. Kehidupan sosial Kerajaan Banten. Di samping kehidupan ekonominya, kondisi sosial Kerajaan Banten juga tergolong stabil, terlebih lagi di masa kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa. Kala itu, perkembangan ajaran Islam semakin pesat dan Sultan pun juga memperhatikan kesejahteraan rakyat. Selain itu, Sultan Ageng Tirta juga berjasa dalam mengusir VOC dari Batavia hingga menerapkan sistem perdagangan bebas. Penduduk Banten pun hidup berdampingan yang terdiri dari berbagai etnis. Ada 4 faktor penyebab runtuhnya Kerajaan Islam Banten. Salah satunya ialah konflik internal. Dalam buku Sandayakala, Kejayaan dan Kemasyuran Kerajaan Nusantara 2018 yang ditulis oleh Joko Darmawan dan Rita Wigira Astuti, diceritakan bahwa campur tangan VOC dalam urusan rumah tangga Kerajaan Banten membuat Sultan Ageng Tirtayasa murka. Namun, masuknya pengaruh VOC yang dipimpin Kapten Francois Tek ternyata dibawa oleh Pangeran Gusti.
Puncak konflik berupa penyerangan Tirtayasa ke pendopo Pangeran Gusti. Perang saudara pecah selama 3 tahun hingga Sultan Agung Tirtayasa menyerah pada tahun 1672. Adapun faktor kedua yaitu pelemahan kekuasaan kerajaan. Pangeran Gusti menggantikan kedudukan Sultan Agung Tirtayasa dengan gelar Sultan Abdul Nasr Abdul Qahar yang memerintah pada tahun 1672 sampai 1687 Masehi. Sultan yang baru ini hanya menjadi boneka penjajahan Belanda. Faktor ketiga ialah pemberontakan. Pemberontakan terus terjadi setelah Pangeran Gusti turun tahta. Konflik diperuncing oleh aturan bahwa semua sultan yang diangkat harus mendapat persetujuan VOC. Sultan Banten kala itu lalu meminta bantuan VOC untuk menangani berbagai pemberontakan. Permintaan bantuan kepada VOC tersebut tak resmi menjadikan Banten sebagai wilayah kekuasaan Hindia Belanda pada tahun 1752. Dan faktor terakhir ialah pergantian penjajah. Kerajaan Islam Banten benar-benar runtuh setelah dihapus oleh Thomas Stamford Raffles pada tahun 1813, yaitu ketika Banten dipimpin oleh Sultan Rafiuddin. Raffles adalah pemimpin penjajahan Inggris di Jawa setelah mendapat peralihan kekuasaan dari Belanda yang dipimpin oleh Daendels. Jadi, kesimpulan penyebab runtuhnya kerajaan Islam Banten ada 2, yaitu internal dan eksternal. Untuk konflik internal di lingkungan kerajaan telah memberikan akses kepada VOC untuk melakukan misi penghancuran kerajaan Banten dari dalam. Dan eksternal yaitu peralihan penjajah dari Belanda dan Inggris dengan ambisi kekuasaan dan kekuatan yang sama besar telah melemahkan daya juang kerajaan. Di bawah ini adalah sejumlah peninggalan kerajaan Banten yang dihimpun dari buku Ragam Pusaka Budaya Banten oleh Drs. H. Trihatmaji dan berbagai sumber lainnya. 1. Benteng Spilwich. Benteng Spilwich ini merupakan benteng yang didirikan pada masa kepemimpinan Sultan Abu Nasr, Abdul Qahar atau Sultan Haji. Benteng yang dibangun pada 1682 ini merupakan simbol kekuasaan Belanda dan diperkirakan sebagai tempat pemukiman dan pertahanan Belanda. Kamu bisa mengunjungi benteng Spilwich ini di Kampung Pamarikan di Banten. 2. Danau Tasikardi. Peninggalan kerajaan Banten berikutnya adalah Danau Tasikardi. Danau buatan ini diperkirakan dibuat pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf. Danau Tasikardi memiliki luas kira-kira 6,5 hektar dan dilapisi dengan keramik dan batu bata. Lokasinya berada di Jalan Banten Lama di Pegadingan, Kecamatan Keramat Watu, Kabupaten Serang, Banten. 3. Keraton Kaibon. Keraton Kaibon adalah peninggalan kerajaan Banten yang dibangun pada 1815. Keraton ini merupakan bekas kediaman Sultan Syafiuddin, Sultan Banten yang memerintah pada 1809 sampai 1815. Pada 1832, keraton yang berlokasi di Kasunyatan, Kesemen, Serang, di Banten ini dibongkar oleh pemerintah Hindia Belanda. Bangunannya menyisakan fondasi, gapura, dan tembok-tembok. 4. Keraton Surosawan berdiri sekitar abad ke-17. Keraton Surosawan diperkirakan didirikan pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Keraton yang berlokasi di Desa Banten, Kecamatan Kesemen, Serang, Banten ini mengalami penghancuran beberapa kali. Saat ini, revitalisasi kawasan Keraton Kesultanan Banten telah memasuki tahapan selanjutnya, yakni tahap pengembangan para wisata dari sebelumnya tahap penataan kawasan, seperti dikutip dari laman Dinas Pariwisata Provinsi Banten. 5. Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten dibangun pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Keunikan masjid ini adalah bangunannya merupakan akulturasi 3 budaya, yaitu Cina, Arab, dan Eropa. Di kawasan masjid terdapat makam sultan dan keluarga sultan, tepatnya berada di serambi masjid. Saat ini, Masjid Agung Banten digunakan sebagai wisata religi untuk memperingati hari-hari besar, seperti peringatan Maulid Nabi.